selamat malam. Di sini saya Axelino dan teman saya William Hundairi Sinaga akan mengajarkan tutor matematika 2. Nah, oke. Pertama di sini kita lihat ada soal 4 nomor. Sini kita mulai dari nomor 1. Tentukan volume piramid dengan tinggi 4S akar 3 yang alasnya adalah segitiga sama sisi dengan sisi diketahui sebagai S. Untuk pada penyelesaiannya di sini kita diberitahu bahwa kita mempunyai suatu piramida yang dimana mempunyai tinggi 4S akar 3. Nah, di sini kita gambarkan piramida kita dengan kita beri lambang H sama dengan ketinggian dari piramida itu 4S akar 3. Nah, di sini juga kita diketahui bahwa alas kita segitiga. Ini segitiga sama sisi. Nah, kita didapatkan info bahwa kita tuh mempunyai dua segitiga, di mana ada segitiga sebagai alasnya dan bentuk piramida itu sendiri. Nah, untuk itu kita akan membuat perbandingan antara segitiga itu, kedua segitiga ini. Dan di mana kita buat bahwa S ini adalah untuk sisi dari piramida itu, H itu adalah ketinggian dari piramida itu sendiri, dengan Y ini adalah tinggi 1/3 dari segitiga ini. Nah, L ini adalah panjang segitiga yang sebagai alas kita. Nah, kita membuat perbandingannya di mana L itu kan sama dengan S ya, karena panjang sama sisinya. Jadi sini L sama dengan S per Y adalah tinggi dari segitiga alas ini atau biasa kita sebut titik beratnya dengan H-nya. H itu tinggi piramida. Jadi sama dengan Y per sini 4S akar 3. Oke, di sini E sama S kita potong. Jadi kita dapatkan nilai L sama dengan Y per 4 akar 3. Oke, selanjutnya kita lihat pada potongan melintang. Potongan melintang atau kita lihat pada dari alasnya, yang berbentuk segitiga sama sisi. Nah, jumlah sudut keseluruhan segitiga sama sisi itu kan 180 derajat. Nah, di sini kita pakai pi per 3, yang dimana pi itu 180 dibagi 3 itu kan 60. Jadi karena dibagi 3, makanya sudut-sudut ini 60, 60, 60. Oke, di L ini adalah panjang sisinya. Kita abaikan saja, jadi kita fokus pada setengah segitiga ini. Nah, dengan tujuan kita ingin mencari nilai dari H dari ketinggian segitiga kita ini. Oke, di sini kita pakai rumus tangen pi per 3. Kenapa tangen? Nah, karena tangen itu kan didapat dengan depan per samping. Oke, dari tangen pi per 3 sama dengan depannya H per 1/2 L. Nah, kita jabarkan H sama dengan L per 2 tangen pi per 3. Didapatkan akar 3 per 2 L. Oke, untuk H-nya kita sudah dapat. Next. Nah, di sini kita akan masuk pada luas potongan melintangnya. Kita ketahui bahwa luas alas kita itu kan berbentuk segitiga. Makanya sini kita pakai 1/2. Rumus segitiga 1/2 kali alas kali tinggi. Oke. Untuk alasnya tadi kita pakai lambang L-nya. Jadi 1/2 kali L dikali. Untuk tingginya itu yang tadi kita dapat akar 3 per 2 L. Yaitu 2 kali 2 4, 1 kali akar 3 berarti akar 3 per 4 L kuadrat. Nah, untuk selanjutnya kita untuk kita mencari nilai fungsi Y dapat jabarkan dengan A dan Y sama dengan akar per 3 per 4 akar 3 per 4 L kuadrat. Akar 3 per 4 L ini kita masukin nilai yang tadi kita tinjau di pertama. Nah, ini nilai ini. Y per 4 akar 3 dikuadratkan. Nah, didapatlah akar 3 per 192 Y kuadrat. Ini dapat dari mana? Ini hasil dari kuadrat dikali sama ini. Ya, jadi apa? 4 dikuadratkan, akar 3 dikuadratkan, terus dikali. Dapatlah 192. Oke, lanjut. Langsung saja kita masuk kepada soal kita. Jadi kita mencari volume piramida itu sendiri sebagai rumus
volume itu luas alas dikali tingginya. Oke, karena tadi kita buat dalam bentuk persamaan, makanya di sini kita buat integralnya. Integral ini sebagai kita buat batas atasnya 4S akar 3 itu sebagai tinggi dari H-nya sendiri. Jadi 4S akar 3 sebagai batas atasnya sama dikali luas alas. Luas alas kita yang ini. A kali A dengan fungsi Y. Oke, setelah itu kita buat integralnya 4S akar 3, batas bawahnya 0. A fungsi Y itu kita dapatkan dari hitungan ini akar 3 per 192 Y kuadrat YY. Oke, selanjutnya itu yang ini kita pindahkan ke depan. Jadi kita buat fokus, kita istilahnya kita integralkan Y kuadrat. Integral hasil integral dari Y kuadrat itu dapatkan 1/3 Y. 1/3 Y pangkat 3. Nah, dengan Y itu kita masukin nilai dari batas atas kita. 4S akar 3. Oke, dan kita masukin nilainya. Nah, di sini dikurangi 0 karena batas bawah kita kan 0. Nanti dikali itu, dikali A dikali Y itu hasilnya 0. Makanya kita tidak usah fokus di sini saja. Oke, selanjutnya kita turunkan akar 3 per 192 dikali 1/3. Nah, ini hasil hitungan dari 4 kuadrat, S kuadrat, 4 pangkat 3, S pangkat 3, terus akar 3 pangkat 3. Nah, didapatkanlah akar 3 per 192 dikali 1/3 dikali 192 dikali akar 3 kali S pangkat 3. Nah, 192 ini sama 192 kita potong. Akar 3 dikali akar 3 itu dapat hasilnya 3. Ini akar dipotong, hasilnya 3. Dapatkan 3 dipotong. Nah, jadi tersisa di sini S pangkat 3. Oke, langsung saja kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 sendiri mempunyai rumus soal hitunglah luas bidang yang dibatasi oleh X sama dengan E pangkat 1 tambah 2Y. Terus kita tahu juga X sama dengan E 1 kurang Y dengan Y sama dengan minus 2 dan Y sama dengan 2. Oke, kita di sini dikasih persamaan bahwa A. Dari soal ini kita lihat di sini yang pertama Y kita itu minus 2. Nah, karena X tidak diketahui berarti tulis saja X itu kita pakai 0. Setiap yang positif itu kita taruh di atasnya. Jadi Y itu minus 2 di bawah. Kita buat integral dari batas atas 0 dan batas bawahnya minus 2. Kita masukin persamaan dari Y ditambah. Nah, ini untuk Y yang kedua yang kita tinjau. Karena ini Y positif, Y 2-nya positif, makanya 2 yang di atas, X tidak diketahui, makanya kita pakai 0. Oke. Nah, untuk memudahkan pengerjaannya, kita misalkan dulu. Dari di sini kita misalkan U sama dengan 1 dikurang Y. Nah, oke. Terus kita buat turunan fungsi U. Dapatkan du per dy sama dengan minus 1. dy sama dengan minus du. Ini harusnya du ya. Ini juga. Oke, jadi langsung kita masukin ke soalnya. X yang pertama itu E1 dikurang Y. Integral E pangkat 1 dikurang Y dy sama dengan integral E pangkat U di mana 1 kurang Y tadi kita udah misalkan jadi U. Dan dy-nya itu kita misalkan jadi minus du. Oke, kita dapat hasilnya seperti ini. Begitu juga untuk yang di sebelahnya. Di sini kita pemisalan juga. Di mana T sama dengan 1 tambah 2Y. Ini kita buat turunannya. dt per dy dapat 2. dy sama dengan 1/2 dt. Kita masukin ke X yang satunya. Integral dari E1 pangkat 1 tambah 2Y dy sama dengan integral E pangkat T yang sudah kita misalkan ini tambah dy itu 1/2 dt, 1/2 dt. Oke, untuk hasilnya kita dapat, kita masuk ke selanjutnya untuk dari soal yang tadi. Nah, di sini kita masukkan ke fungsi ini pertama yang sudah kita buat. Nah, di sini terdapat integral batas atasnya 0
Pas bawahnya minus 2 dari E pangkat 1 kurang Y dikurang E pangkat 1 tambah 2Y dy ditambah integral atas-atasnya 2 pas bawahnya 0 dari E pangkat 1 tambah 2Y dikurangi E pangkat 1 dikurangi Y dy. Oke, yang pertama ini kita masukin nilai Y-nya adalah 0 ya teman-teman. Jadi di sini apa? Di 1 dikurangi 0 itu kan 0. Makanya di sini tetap minus E pangkat 1 dikurangi. Sini juga kita masukin 0. 1 tambah 2 kali 0 kan 0. 1 tambah 0 dari 0. Jadi 1/2 E1. Ini 1/2 dari mana? Dari fungsi yang ini yang kita dapat. Sini. E1 tambah 2Y kita ganti jadi 1/2 E. 1/2 E. Oke. Lanjut. Jadi selanjutnya kita masukin angka minus 2-nya. Minus 2-nya jadi di sini E 1 dikurangi minus 2 dapat E1 kurang Y itu dapat minus E1 kurang Y. Jadi sini makanya di sini tetap minus 1 dikurangi minus 2 jadi E pangkat 3 ditambah ini E1 tambah 2Y kita ganti minus 2 di mana hasil E1 tambah 2Y itu 1/2 E1 tambah 2Y dapatkan tambah 1/2 E pangkat minus 3. Untuk yang bagian sebelahnya juga ditinjau sama, tinggal diganti angka saja. Ini yang ini pertama diganti 2, makanya 1/2 E pangkat 5 itu kan nilai E1 tambah 2Y kan 1 tambah 2Y 1/2 ya kan. Kayak sini kita pakai 1/2 E pangkat 5 dari mana? Ini diganti Y-nya diganti 2 berarti 2 kali 2 4 tambah 1 E pangkat 5. Nah, tambah di sini juga demikian. Itu kita dapat hasilnya begini. Setelah kita dapat hasilnya, kita lihat kita buat dari persamaan ini kita hitung, kita lihat yang sama. Di mana kita lihat yang sama di sini itu kan ini yang minus E pangkat 1 sama E pangkat 1. Minus E pangkat 1 ini kan ada nih 1. Kita samakan penyebutnya. Jadi kan minus 2/2. Minus 2/2 dikurangi 1/2. Jadi kan minus 3/2 E. Oke. Ditambah E pangkat 3 diturunin saja karena tidak ada temannya. Begitu juga di sebelahnya. Oke, setelah dapat kita lihat nih yang terbesar pangkat berapa kita taruh bulan depan 1/2 E pangkat 5 ditambah E pangkat 3 dikurangi 3E. 3E ini dapat ini minus 3/2E di minus 3/2E ditambah mana ya minus 3/2E kita jumlahkan saja sehingga dapat minus 3E ditambah E pangkat minus 1 ini tidak ada kawannya. Langsung saya ditulis tambah 1/2 E pangkat minus 3 ini juga tidak ada temannya. Jadi intinya kita lihat saja yang punya pangkat sama itu kita jumlahkan. Maka hasilnya didapatkan seperti ini. 1/2 E pangkat 5 tambah E pangkat 3 dikurangi 3E tambah E pangkat minus 1 tambah 1/2 E pangkat minus 3. Oke, untuk soal nomor 3 akan dilanjutkan oleh William. Oke, untuk nomor 3, tentukan panjang kurva Y sama dengan ln dikali sekan X di antara 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan V/2. Pertama kita harus tentukan dulu rumus dari panjang kurva itu adalah integral dari A ke B, akar dari 1 plus dy per dx kuadrat du. Nah, tadi Y-nya itu adalah ln sekan X. Nah, secant X itu kita sama-sama tahu adalah 1 per cos X. Nah, 1 per cos X itu cos min 1 pangkat X. Nah, berarti ln sin X itu sama dengan minus ln dari cos X. Kemudian, Y sama dengan min ln cos X itu kita turunkan
menjadi dx per dy sama dengan, nah untuk ln per min ln cos x itu kita lihat rumus turunan fungsi logaritma. Nah, kita di sini memakai fungsi di nomor 4 ini. Untuk turunan y sama dengan ln cos x itu berarti turunan dari cos x per cos x. Maka di sini dapatkan min sin x per cos x. Yaitu didapatkan hasil sin x per cos x. Nah, kita sama-sama tahu kalau sin per cos itu merupakan tangen. Berarti dx per dy-nya yaitu tangen x. Langsung kita lanjutkan ke panjang kurva. Seperti rumus yang tadi, kita masukkan ke dalam integral dari 0 sampai v per 2 diakarkan dari 1 plus tangan kuadrat x dx. Itu sama dengan integral dari 0 sampai v per 2 akar dari 1 per tangan kuadrat x ini sama dengan secant kuadrat x. Jadi bisa dituliskan langsung akar dari secant kuadrat x dx. Kemudian ini kuadrat dan akarnya bisa kita coret. Hasilnya jadi integral 0 sampai v per 2 secant x dx. Nah, integral dari secant x sendiri itu adalah secant x ditambah tangan x. Ditegalkan dari 0 sampai v per 2. Kemudian untuk nilai x-nya disubstitusikan langsung menjadi secant v per 2 ditambah tangan v per 2 dikurangin, oh ini ln-nya tidak ada, dikurangin langsung ke secant 0 ditambah tangan 0. Itu hasilnya tidak terdefinisi. Kenapa? Karena ini secant v per 2 ini tidak akan terdefinisi karena 1 per cos 90. Sedangkan cos 90 itu 0. Jadi 1 per 0 itu tidak terdefinisi. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Hitunglah volume benda yang dibatasi oleh Y sama dengan E pangkat 1 per 2X per X per 2. Y sama dengan 5 dikurang 1 per 4X. X sama dengan min 1 dan X sama dengan 6. Diputar mengelilingi garis X sama dengan minus 3. Untuk volume benda yang berputar, kita harus buat dulu rumusnya. Vx sama dengan 2V dikali integral dari A ke B X dikalikan Y1 dikurang Y2 dx. Pertama-tama kita harus menggambar dulu benda yang kita batasi itu. Nah, ini untuk menggambar ini, kita tinggal substitusikan aja dari nilai X-nya. Kita substitusi ke nilai Y, semisal kita mau cari titik-titik yang ada di sini, berarti kita pakai Y sama dengan 5 kurang 1 per 4X. Nah, kita pilih di antara minus 1 sampai dengan 6 untuk kita substitusi ke persamaan ini. Semisal itu X-nya kita pakai 1, berarti X-nya di sini. Kemudian Y-nya berarti 5 dikurang 1/4 dikali 1. Berarti 5 dikurang 1/4 yaitu 4,75. Berarti dia ada di titik ini. Begitu juga untuk titik-titik selanjutnya itu mulai dari minus 1 sampai dengan 6. Nah, kemudian dia akan diputar mengelilingi garis X sama dengan minus 3. Nah, kita buat garis putus-putus memutar. Oke, kemudian kita lanjut. Tadi untuk V X sama dengan minus 3. Kita masukkan rumusnya sama dengan 2V integral dari minus 1 sampai 6 karena batasnya tadi X sama dengan minus 1 dan X sama dengan 6. X plus 3 ini diambil dari diputar mengelilingi garis ini. Jadi minus 3-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi plus 3. X plus 3 sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian dikalikan dengan batas-batas yang tadi. 5 dikurang 1/4X dikurang E pangkat setengah X per X plus 2 dx. Kemudian kita selesaikan 2V dikali integral minus 1 sampai 6 dari ini. Untuk menghasilkan ini kayak perkalian biasa aja. X plus 3 dikali 5. 5X plus 15. X plus 3 dikali min 1/4X itu
min 1/4 X kuadrat dikurang 3/4 X. Kemudian ini X plus 3 dikalikan dengan E pangkat 1/2 X per X plus 2. Itu didapatkan hasil X plus 3 dikali E pangkat setengah X per X plus 2 X. Nah, kemudian kita lanjut, berarti menjadi 2V dikali integral dari -1 sampai dengan 6. Nah, ini kita kelompokkan sesuai nilai X-nya. Maka didapatkan hasil min 1/4 X kuadrat ditambah 17/4 X ditambah 15 dikurangin, ini masih sama, X plus 3 dikali E pangkat setengah X per X plus 2 dx. Untuk integralnya ini sama kayak integral biasa, integral AX pangkat N dx itu sama dengan A per N tambah 1 dikali X pangkat N tambah 1. Nah, kemudian didapatkan hasil 2V dikurang min 1/12 X pangkat 3 ditambah 17/8 X pangkat 2 ditambah 15X dari min 1 sampai 6. Nah, ini harus kita pecah dulu karena ini tidak bisa langsung diintegralkan. Kita pecah menjadi minus 2V integral dari minus 1 pangkat 6 dikali X pangkat 3 X plus 3 dikali E pangkat setengah X plus per X plus 2. Kemudian kita substitusi nilai dari minus 1 dan 6 ke persamaan yang sudah kita dapat itu. Nanti hasilnya menjadi 2V dikali 297/2 dikurangi 307 per 24 dikurangi. Ini masih tetap sama karena tidak bisa diintegralkan langsung. Dikurangi 2V dikali integral minus 1 sampai 6 dari X plus 3 dikali E pangkat setengah X per X plus 2 dx. Nah, kemudian kita kalkulasi lagi yang ini menjadi 3.871 per 12V dikurangin 2V dikali integral minus 1 sampai 6 X plus 3 dikali E pangkat setengah X per X plus 2 dx satuan volume. Saya sarankan agar menjawabnya sampai di sini saja karena untuk menghitung ini kita akan butuh konstanta lain nantinya. Bisa dihitung dengan kalkulator integral langsung. Oke, mungkin sekian dari pembahasan soal UAS Matematika 2 pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih.